Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa uhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Farida Aryani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan. Perkenalkan, saya Fuji Ayu Asahra dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar dengan NIM 20040450101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul proposal yang saya angkat, yaitu perilaku self management untuk meningkatkan disiplin diri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan presentasi proposal saya pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Ya, untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai isi dari proposal saya dengan judul proposal saya yaitu perilaku self management untuk meningkatkan disiplin diri. Bab 1, pendahuluan. Bagian pertama ada konteks penelitian. Ya, dalam konteks penelitian ini kedisiplinan di sekolah itu memegang peranan yang penting, salah satunya dalam pencapaian harapan dan tujuan, juga berperan penting pada rasa tanggung jawab pada peserta didik. Ya, kedisiplinan dalam sekolah merupakan elemen yang penting dalam administrasi sekolah karena disiplin merupakan cara hidup yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan masyarakat yang harus dipatuhi oleh semua anggota, serta disiplin memang penting diteguhkan pada diri peserta didik. Yang utama ialah disiplin diri dengan tujuan peserta didik dan mampu menemukan diri, mengatasi dan mencegah timbulnya permasalahan terkait dengan dirinya sendiri, serta menciptakan suasana nyaman, aman hingga menyenangkan dan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Dalam bimbingan dan konseling banyak layanan maupun teknik yang dapat digunakan untuk merubah kebiasaan buruk siswa. Ya, teknik yang digunakan salah satunya yaitu teknik self management yang bertujuan untuk memfokuskan penelitian terhadap siswa. Ya, self management merupakan salah satu model dalam cognitive behavior therapy. Anggapan dasar self management merupakan teknik behavior adalah bahwa setiap teknik manusia memiliki kecenderungan yang positif maupun negatif. Teknik self management dapat meningkatkan disiplin belajar pada siswa. Nah, berdasarkan dari latar belakang atau berdasarkan latar belakang atau konsep penelitian yang telah saya jelaskan itu, maka diadakan penelitian mengenai perilaku self management untuk meningkatkan kedisiplinan diri. Adapun fokus penelitian pada proposal saya yaitu yang pertama ada apa itu self management, kedua apa itu kedisiplinan diri atau disiplin diri, yang ketiga bagaimana self management dapat mempengaruhi disiplin diri, dan yang terakhir apakah teknik self management efektif untuk meningkatkan kedisiplinan diri peserta didik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa itu self management, untuk mengetahui apa itu disiplin diri, untuk mengetahui bagaimana self management dapat mempengaruhi disiplin diri, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui apakah self management efektif untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Ya, adapun manfaat dari penelitian ini adalah saya berharap dalam penelitian ini ada dua ya. Yang pertama manfaat teoritis, di mana hasil penelitian ini dapat bermanfaat pada bimbingan dan konseling pribadi dan belajar, terkhusus dalam implementasi self management untuk kedisiplinan diri dan menjadi masukan dalam pengembangan ilmu bimbingan dan konseling. Adapun manfaat praktisnya, yang pertama bagi guru adalah hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan layanan menggunakan teknik bimbingan dan konseling, khususnya teknik self management untuk mengatasi masalah-masalah belajar peserta didik seperti kedisiplinan siswa.
Kemudian manfaat bagi peserta didik adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman peserta didik untuk melakukan upaya meningkatkan kedisiplinan siswa. Dan bagi peneliti itu sendiri adalah diharapkan mampu untuk mengetahui sejauh mana self management dapat meningkatkan kedisiplinan diri siswa. Ya, bab 2 ada tinjauan pustaka dan juga kerangka konseptual. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah ada kajian tentang self management. Poin pertama yaitu pengertian self management itu sendiri. Ya, Komalasari menyebutkan bahwa self management atau pengolahan diri yaitu sebuah prosedur di mana individu mengatur perilakunya sendiri. Self management adalah strategi yang dapat digunakan oleh individu dengan tujuan mengatur tingkah lakunya dengan sadar untuk mengontrol faktor tingkah laku yang ingin dirubahnya. Menurut Solihah pada tahun 2003. Kemudian tujuan dari self management. Individu secara teliti dapat menempatkan diri dalam situasi yang menghambat tingkah laku yang mereka hendak hilangkan dan belajar untuk mencegah timbulnya perilaku atau masalah yang tidak dikehendaki. Kemudian dalam artian individu dapat mengolah pikiran dan juga perasaan serta perbuatan mereka sehingga dapat mendorong penginderaan terhadap hal-hal yang tidak baik dan peningkatan hal-hal yang baik dan benar. Kemudian ada manfaat self management. Adapun manfaat dari self management atau pengolahan diri diantaranya yaitu dapat membantu individu untuk dapat mengolah diri baik pikiran, perasaan, perbuatan sehingga dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, dapat melibatkan individu secara aktif sehingga menimbulkan perasaan bebas dari kontrol orang lain. Yang selanjutnya ada dengan meletakkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya kepada individu, maka ia akan menganggap bahwa perubahan yang terjadi karena usahanya sendiri dan akan menjadi lebih tahan lama. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah individu dapat semakin mampu untuk menjalani hidup yang diarahkan oleh dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya ada tahapan-tahapan self management. Tahap-tahapan self management ada 11. Yang pertama itu konseling mencatat dan identifikasi sasaran perilaku serta mengontrol sebab dan akibatnya serta mengidentifikasi perilaku yang diinginkan atau diharapkan perubahannya. Konseli menjelaskan strategi dalam pengolahan diri, pemilihan satu atau lebih strategi pengolahan diri, dengan verbal menyatakan persetujuan menggunakan self management, serta konselor memberikan instruksi dan model strategi yang telah dipilih. Konseli juga dapat mengulang pemahaman strategis yang dipilih menggunakan strategis yang dipilih oleh konseli. Kemudian konseli mencatat menggunakan strategi serta tingkatan perilaku sasaran dan data-data konseli diperiksa oleh konselor bersamaan dengan konseli melanjutkan atau merevisi program. Dan yang terakhir, konseli membuat catatan dan penyajian data pada diri sendiri dan penguatan demi kemajuannya. Kemudian ada konsep dasar dari self management. Menurut Komalasari ada beberapa. Yang pertama itu proses pengubahan dalam tingkah laku dengan satu atau lebih strategi melalui pengolahan tingkah laku internal maupun eksternal. Yang kedua, penerimaan individu terhadap program perubahan perilaku menjadi syarat yang mendasar untuk menumbuhkan motivasi individu. Dan yang ketiga, partisipasi individu untuk menjadi agen perubahan menjadi hal yang sangat penting. Yang keempat, generalisasi dan tetap mempertahankan hasil akhir dengan jalan mendorong individu untuk menerima tanggung jawab menjalankan strategi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah perubahan yang